Pada saat yang sama, selain bentuk multipolar yang muncul, mereka juga melihat ketika terjadi perang semikonduktor, itu kata kunci berikutnya, perang semikonduktor, dan kemudian melihat bahan baku untuk pembuatan semikonduktor, di mana Amerika tergantung pada Cina untuk mineral rare earth-nya, tanah jarangnya sampai dengan 82%, maka sesungguhnya perangnya menjadi multipolarnya menjadi multipolar disorder. Apalagi nikelnya tergantung dari Indonesia yang dikuasai oleh Cina. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama IC The Real Show. Seperti biasa, dialog diskusi saya bersama Bang Nursi ya, tentang berbagai macam isu-isu nasional, global gitu ya, political economy, politik, ekonomi, sosial, dan ya mudah-mudahan ini sesuai dengan kapasitas kita ya Bang Nursi ya. Karena jangan sampai kemudian nanti kita bahas yang ternyata kita tidak paham. Makanya kalau ada masukan-masukan dan sebagainya itu terima kasih kita ke sana. Tapi banyak hal yang ingin kita sampaikan ya. Getting older ini juga punya ini sendiri kan yang disebut jam terbang, punya pengalaman, belajar dan terus menerus kita juga belajar. Tidak hanya cuma kita mengajar, tapi kita juga belajar kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan dengan kita terus belajar mengajar, bisa kemudian menyampaikan kembali hasil dari belajarnya kita kepada pemirsa IC The Real Show. Nah, Bang Nursi, di dalam diskusi kita sebelumnya kita banyak bahas tentang bagaimana implementasi demokrasi di Indonesia yang waktu itu saya katakan sebagai demokrasi gagal. Bang Nursi bicara demokrasi apa, Bang? Ilusi gitu, ilutif demokrasi gitu ya. Walaupun secara teoritik cukup banyak dari mulai demokrasi on sale, demokrasi in danger, ya demokrasi ya, si Larry Diamond itu bicara demokrasi in danger, ya. Tapi sebetulnya kalau saya melihat itu dari dialog kita, diskusi kita sebelumnya ternyata menghasilkan authoritarian legalism kayak gitu ya, artinya demokrasi gagal atau demokrasi hanya ilusi. Nah, konteksnya Bang, kita ini nggak bisa juga melihat, masih ingat sebetulnya ini sudah 1 tahun ya perang Ukraina garing NATO. Berapa hari lagi? 5 hari lagi. 5 hari lagi itu 1 tahun. 1 tahun. Ya. Sudah ada yang bilang akan masuk 2 tahun. Sedap ya? Kajiannya, kalau lihat kajian-kajian strategik di luar, the second year of Ukraine war, istilahnya gitu. Dan ada yang kemudian kayak celebration, the anniversary of war. Wah, kok anniversary? Itu gimana sih? Nah, ini juga persoalan kita di dalam konteks kita melihat dunia. Ya, kalau dulu sebetulnya kalau kita lihat dari ke belakangnya jauh, era zaman Yunani kuno, kemudian Kristendom, kemudian zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian cukup lama ya itu ya dengan Andalus dan sebagainya 700 tahun, terus kemudian bahasa Eropanya dia katanya zaman Enlighten kayak gitu ya, walaupun setelah perang salib dan sebagainya, dan kemudian colonialization ya di dalam konteks itu. Cuma persoalannya dengan colonialization seringkali, saya tuh punya teman Bang, S3, sama-sama S3 dari Belanda ya, dia menulis tentang Papua juga sih waktu itu, tapi dia tidak mengakui bahwa colonialization di negara-negara Islam di Indonesia itu dari Aceh sampai Tidore itu adalah colonialization. Dia itu yakin itu adalah civilization, bisa dibayangkan. Nah, civilization, dia sampai saya tuh sampai kalau diskusi sama dia udah saya pada level yang we don't need, udahlah jangan diskusi ini kayak gitu, karena bikin saya sakit hati terus kayak gitu ya di dalam konteks ini. Udah kita nggak usah ngomong tentang ini karena mereka percaya itu civilization. Ternyata itu bukan sesuatu yang keluar dari dia saja, itu sebetulnya pendidikan sejarah yang diberikan kepada anak-anak di Eropa gitu ya, di Barat, tentang apa yang mereka lakukan di dalam konteks kolonialisasi.
Itu aplikasi konsep 3G. Iya. Jadi ketika kolonisasi diterjemahkan sebagai peradaban, civilization, peradaban itu aplikasi 3G. Cuma 3G-nya bermula dari namanya di situ glory dulu. Glory, kemudian gospel, dan kemudian kenapa gospel duluan? Karena dalam rangka tadi civilisasi, peradaban. Baru dicarikan dengan gold. Jadi argumen mereka benar. Karena memang rujukannya adalah 3G. Benar, darah 3G. Tapi mereka lupa bahwa glory, kejayaan mereka dengan cara menindas. Di situ. Kejayaan dengan cara menindas. Gitu loh, memahaminya. Jadi kalau kita membaca sejarah bangunan dari dunia dalam konteks itu, dunia politik ya dalam konteks ini. Nah, kebetulan memang negara-negara yang dijajah itu sebagian besar negara-negara Islam yang dipotong-potong ya, baik Afrika maupun Asia di dalam konteks ini ya. Nah, sampai kemudian kalau kita bahas tentang munculnya modern nation state di Eropa kayak gitu ya, reformasi konsep dalam konteks itu pemisahan antara gereja dan negara di Eropa di dalam konteks itu kan yang selalu di ini. Kemudian memisahkan agama dan negara itu, kemudian membangun nation state yang sekuler, yaitu sekularisme, dan esensinya yaitu tadi agama dipisahkan dari negara. Sampai di sini kita punya kewajiban mengingatkan pemisah IC ratio bahwa istilah reformasi yang digadang-gadang pada peristiwa 97-98 sesungguhnya adalah term yang menyatakan negara ini harus dibangun berbasis sekuler, yakni yang negara memisahkan antara agama dan negara. Itu harus ingat di situ, Husnu. Ingat di situ reformasi itu di Eropa Barat itu real separation between state and church. Church dalam arti ini adalah agama. Karena memang di Eropa ya Katolik di dalam konteks dibawa ke Indonesia pada 97-98, diwujudkan dalam rentang 99-2004 yang memisahkan antara negara dengan agama. Keluarlah istilah anti politik identitas. Anti politik. No. Begitu. Singkatnya begitu. Kadang saya kalau misalnya dialog dengan kawan-kawan di dalam konteks ini atau di dalam kelas-kelas pemikiran politik barat, ya, itu bukunya Western Political Thoughts kayak gitu kan. Tapi saya pusing juga karena ada yang akhir hidupnya bunuh diri, ada akhir hidupnya yang 10 tahun gila, terus bunuh diri, terus ini yang kayak gitu, disorder. Maksudnya saya mau masuk ke sana. Nah, mereka selalu mengatakan bahwa kan being human or being Muslim, kalau saya ya as a Muslim, being Muslim first atau being human first. Nah, di dalam konteks konsep Barat yang modern nation state secularism, being human first. Terus kemudian agamanya, nanti dilihat mana yang bisa adjusted dan mana yang enggak. Nah, cuma persoalannya kolonialisme itu kan dia sepertinya punya hak untuk menghancurkan negara lain. Jadi karena dia ada yang dulu kayaknya sempat ya kita bahas tentang kolonialisme itu ada hubungannya dengan white supremacy. Kemudian slavery system. Ultramodern slavery system. Nah, sekarang jadi ini berentet pemikiran liberalism, neoliberalism, kemudian slavery system, ultramodern slavery system. Ini masih rentetan semua. Kapitalisme itu slavery system. Iya, betul. Makanya keluar istilah 5I atau 7I. 7I. Nah, jadi siapa yang full human, siapa yang less human? Iya, betul. Kita dianggap less human ini karena diatur terus kan. Nah, akhirnya mereka bikin itu yang namanya kemudian dunia, tata kelola dunia, ada UN, ada IMF, ada World Bank, ada pembangunan, kemudian perang dingin, komunis. Kalau dulu kan masih bipolar nih, perang dingin itu kan bipolar setelah perang dunia kedua, ya enggak? Bipolarnya komunis timur versus barat. Cuma Islam kan, negara-negara Islam kan nggak pernah dihitung. Kita cuma ikut yang sini atau ikut yang ini. Baru yang kalau Indonesia yang tahun 55 kita bikin non blok kayak gitu, yang dalam gitu. Tapi pada sesungguhnya posisinya di mana? Nah, jadi Bang, kalau dilihat dari seperti itu, dari kacamata barat, kemudian bipolar, kemudian
multipolar. Jangan yang multipolar. Mereka menginginkan yang cuma satu. Unipolar. Unipolar. Yeah. Kemudian unipolar ini tahu-tahu ada kekuatan, bukan tahu-tahu, sudah diperhitungkan dengan jumlah penduduk yang banyak. Cina perang dagang yang menginginkan, Cina kan menginginkan jadi superpower. Yeah. Kalau Indonesia kan pasti paling cuma middle power, ya kan? Yeah. Kita kan nggak, posisinya bukan yang superpower, kita middle power. Walaupun sebetulnya kita bisa jadi superpower. Ya sebagai Muslim terbesar di dunia, mestinya bisa dong kita bikin superpower. Nah dari sini Bang, dunia terpecah, terbagi menjadi sekarang ini bipolar atau multipolar jadinya. Rusia masih ada bertahan, tapi udah dihabisi juga kan? Former USSR kan dihabisin setelah dengan glasnost perestroika. Kemudian dengan third wave democratization. Terus dunia Islamnya dihabisi dengan proyek demokratisasi dan clash of civilization, war on terror sama deradikalisasi. Muncul nih Cina yang jadi kontestasi baru di dalam multipolar ini. Nah ini melihatnya kalau menurut Bang Nursi seperti apa ini? Kita berada di mana? Kecepet dari polar barat, polar Rusia, dan polar yang mana gitu? Yang mana? Atau kita harusnya bikin polar sendiri. Nah, saya kepancing tadi sama istilah Husnul, less human. Less human? saya kepancing sama Husnul. Iya, nggak apa-apa. Nanti jelaskan itu ada full human dan less human. Karena nanti ada human less juga. Human less. Beda tuh Husnul. Iya. Beda Husnul. Human fully atau human. Jadi kalau less human itu dehumanisasi. Iya, ya kan kita nggak dianggap dehumanisasi. Jadi itu yang terminologinya. Makanya perlu di civilization itu. Iya, dehumanisasi. Nah, kenapa mereka sampai mikir tentang less human sampai akhirnya going to the civilization gitu ya? Karena mereka sadar bahwa memang ternyata materialisme itu adalah, sorry to say, itu less human, dehumanisasi. Jadi sesungguhnya, saya ingin mengatakan begini Husnul. Masya Allah. Saya membaca terakhir tulisan tentang Paul Krugman. Di New York Times. Krugman mengkritisi tentang bagaimana gubernur California, Ron DeSantis, gitu, yang melawan Gedung Putih dengan segala macam percakapannya, dengan segala macam pemikirannya, yang menyebutkan bahwa sesungguhnya dibutuhkan satu pemikiran ke depan bahwa Amerika mencari nilai-nilai tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaannya, karena perdebatan tentang di sini menarik perdebatan tentang vaksin itu demikian tajam dan mendalam. Muncul 17 dokter yang melakukan konferensi pers yang menyatakan vaksin itu seperti yang kita bilang berkali-kali. Yang Sandri Nursi sampai YouTube-nya di take down gitu. Kita pernah juga. Nah, ujungnya adalah, saya lagi gitu ya, ternyata ini peristiwa untuk unipolar Husnul. Jadi bangunan untuk membangun dunia itu tunggal. Iya, sesuai mereka. Iya. Basisnya New World Order, tatanan dunia baru. Iya betul. Tatanan dunia baru untuk unipolar. Karena mereka menganggap ketika mereka berhasil merontokkan WTC, mereka berhasil menjatuhkan Afgan dan Irak, mereka menganggap ada kekuatan utuh mereka adalah tadi yang bermula pada cerita tentang perang nilai tukar 97-98. Mereka sudah melahirkan yang namanya unipolar system. Tapi ternyata ketika mereka berhadapan dengan cerita jatuhnya WTC, Afgan diduduki, Irak diperangi, mereka berhadapan dengan kekuatan Cina pada 2004. Nah, karena itu isunya menjadi, saya nggak akan mundur sebelum abad 20, saya masuk saja di abad 21, gitu pasti. Di awal abad 21 itu ternyata mereka bilang, ini ternyata jatuh ke bus bukan melahirkan unipolar, malah jadi multipolar. Disebabkan tadi semua musuh-musuh potensialnya dia bangkit melakukan perlawanan. Nah, Cina dibilang, kita barangnya kalau kita suka tuh, tapi kita barangnya kita benci itu, tapi kita rindukan. Benci tapi rindu, istilahnya begitu. Ya, gitu. Kalau dari kita lihat, kita ya dari bangun tidur sampai tidur kembali. Cina barang, gitu. Sampai kayak gitu. Nah,
Nanti berhubungan dengan cerita tentang satu balon Cina yang ditembak dan 3 benda asing di Cina juga yang dijatuhkan. Yang terakhir kemarin di 4 Februari. Dan sekarang Kamala Harris menyatakan, betapa dia mendukung kekuatan moral Ukraina, gitu ya kalimatnya, sampai dengan akhirnya dia mendukung perang sebagai sebuah strategi yang penting untuk mendukung Ukraina, dan berpendapat bahwa inilah era di mana transatlantik menjadi lebih kuat. Apa pengertian transatlantik lebih kuat? NATO menjadi lebih kuat, itu kata Kamala loh. Tapi dia mengatakan, terakhir pidatonya Joe Biden ya, yang mengatakan dia tidak akan membantu Ukraina untuk merebut kota Donbas. Gak bisa, Husnul, karena dalam praktek saya tergantung ngelihatnya dari mana. Kalau saya ngelihat saya cuma membaca pidato dia kayak gitu. Tapi di lapangan gimana? Ini saya kasih lihat Husnul ini. Tuh. Kamu Harris. Moral strategic important of support Ukraina. Kalimat berikutnya, the transatlantic alliance is stronger today than at any time in its history. And showing a question Vice President Kamala Harris. Nah, jadi dari sejak awal kan kita mengatakan ini bukan perang-perang yang cuma 2 negara tetangga, tapi lebih kekuatan kekuatan NATO, kekuatan Barat dengan Rusia di dalam konteks ini. Rusia ya dengan Rusia didukung sedikit-sedikit dengan sekutunya juga kayak gitu ya, walaupun tidak secara terus terang dalam konteks. Jadi kalau kita ngambil peristiwa 2004, kita masuk ke 2008, kita masuk ke 2011, kita masuk ke 2015, kita masuk ke 2020, kita masuk ke 2022, itu kelihatan ternyata mereka nggak bertahan posisi diri sebagai single global power. Kita pernah bahas ini, Husnul. Single global power yang mereka tidak bisa pertahankan. Unipolar, tapi nggak bisa mereka pertahankan. Nah, hari ini makin terbukti bahwa sesungguhnya multipolar itu menjadi sebuah realita yang tidak bisa mereka tolak, dan semua pemikiran yang muncul baik di Brookings maupun pemikiran di tempat-tempat bergengsi di Amerika ya, Husnul, yang perdebatan pemikirannya tajam. Iya. Itu menunjukkan bahwa memang yang terjadi adalah multipolar, bukan unipolar. Jadi mereka mengakui sebetulnya dunia ada beberapa kekuatan, walaupun seringkali kekuatan seperti negara-negara Islam kayak gitu selalu dilihat sebagai marginal, bisa diatur kayak gitu kan. Tapi pada saat yang sama, selain bentuk multipolar yang muncul, mereka juga melihat ketika terjadi perang semikonduktor, itu kata kunci berikutnya, perang semikonduktor, dan kemudian melihat bahan baku untuk pembuatan semikonduktor, di mana Amerika tergantung pada Cina untuk mineral rare earth-nya, tanah jarangnya sampai dengan 82%, maka sesungguhnya perangnya menjadi multipolar disorder. Apalagi nikelnya tergantung dari Indonesia yang dikuasai oleh Cina. Gitu. Sampai jadi akhirnya sebetulnya ini kayak diacak kayak gitu ya. Iya. Terus tapi sebetulnya di bawah mejanya masih ada kepentingan-kepentingan yang untuk berkolusi gitu. Jadi dari cerita saya tentang 2004, 2008 perang dagang. Nah, di perang dagang ini adalah picu yang melibatkan 4 perang lain. Perang dagang dalam bahasa akademik disebut sebagai bukan sekedar trade war, tapi disebut sebagai industrial manufacturing war. Ya, ada industrial military complex, ada industrial manufacturing war. Nah, jadi di situ satu, jadi perang dagang itu. Yang kedua perang nilai tukar. Nah, yang ketiga dia perang yang namanya ICT. Yang ketiga. Yang berikutnya menjadi totally perang ekonomi. Ditunjukkan dengan segala macam cara, termasuk payment system. Yang kelima, yang keempat, gitu ujung-ujungnya, seperti yang terjadi pada 24 Februari 2022. Perang Ukraina garis miring NATO melawan Rusia. Apa poinnya? Poinnya pembentukan multipolar yang sekarang diakui setelah 1 tahun itu ternyata multipolar disorder. Kenapa disorder? Karena sesungguhnya pada 2018 mereka sudah memutuskan siapa-siapa musuh mereka. Bahkan kemudian pada Oktober 2022 mereka sudah menyebut Cina sebagai musuh akut. Cina sebagai musuh akut. Dan itu ada rentetan-rentetan peristiwanya. Waktu itu yang
yang direktur Huawei. Sabrina Meng. Yang ditangkap di Kanada, atas permintaan Amerika. Lalu kemudian dibebaskan di era Biden, dan Sabrina Meng disambut di Cina bak pahlawan pulang perang. Jadi kalau kita ngelihatnya begitu, gitu ya, bahwa cerita dari mulai perang dagang ke perang nilai tukar, ke perang informasi teknologi komunikasi, ke perang ekonomi, kemudian menjadi perang militer, maka simpulan menjadi multipolar sudah tidak bisa dibendung dan itu diakui. Tapi saya meneruskan, Husnul, kalau melihat situasi di mana sekarang sistem pertahanan negara-negara yang sedang bertarung itu tidak berubah dan pembentukan musuhnya solid, bahwa Amerika dengan NATO-nya, dengan transatlantiknya berhadapan dengan yang namanya Rusia, berhadapan dengan yang namanya Cina, berhadapan dengan yang namanya Iran, berhadapan dengan yang namanya NATO, yang pernah saya bilang itu loh, berhadapan dengan NATO, berhadapan dengan Venezuela, berhadapan dengan namanya Syria dan garis miring Irak, maka sesungguhnya selama sekian tahun ini bentuk multipolar itu terkristal menjadi bentuk multipolar disorder. Apalagi kemudian mereka risau karena keberhasilan juga, saling risau soal tadi macam-macam, ditambah lagi dengan keberhasilan Korea Utara melakukan uji coba ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, yang jaraknya menjadi 8.500 km. Dan itu dibikin grafiknya oleh Reuters. Reuters membuatnya dengan cantik grafiknya kayak gitu ya. Bagaimana jangkauan Hwasong. Hwasong itu adalah salah satu bentuk ICBM-nya Korea Utara. Dan itu menggetarkan Washington, menggetarkan Pentagon, gitu. Sehingga akhirnya mereka bilang, ini kalau kita nggak hati-hati, akhirnya benturan nuklir terjadi. Disahuti oleh, dalam konteks Ukraina Rusia, disahuti oleh Putin, yang akan memulai perang nuklir itu bukan Rusia. Karena gitu, Amerika misalnya Barat selalu menggunakan jargon kan. Dia bahas tentang human right yang tadi saya bilang full human atau less human. Ya, mereka menggunakan international body gitu ya, jadi lembaga-lembaga internasional. Misalnya siapa negara yang diperbolehkan punya nuklir dan siapa yang tidak, kayak gitu kan. Itu dianggap, kalau yang tidak mungkin dianggap dia kurang human right-nya sehingga tidak dikasih kayak gitu kan. Nah, tapi pada saat yang sama UN juga dikuasai oleh hanya 5 kekuatan dunia yang di security ininya, kan hanya cuma Rusia, Prancis, Inggris, Amerika, Cina. Kalau gitu piagam PBB-nya bisa jadi hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam. Ada yang bilang begitu. Oh iya, bahkan bagaimana bisa jadi hukum Islam kalau di situ dibuat sovereignty-nya itu siapa? Kalau di Islam udah jelas Islamic governance itu sovereignty-nya Tuhan, kayak gitu ya. Tapi yang menarik Bang, di dalam konteks ini ya, Barat itu selalu membangun yang selalu kita sekarang bahas tentang modern state, modern nation state gitu. Itu kan dia semua dianggap homogen. Makanya dia menginginkan dunia cuma satu, sesuai dengan mereka. New World Order itu. Ya, New World Order kan cuma satu, tatanan dunia baru. Unipolar kayak gitu. One word, kalau saya menggunakannya. Kalau di Islam sebetulnya itu kalau kita ngomongin hukum itu plural loh, iya enggak? Kita juga mempertanyakan kembali misalnya konsep, mereka selalu ngomong dalam demokrasi itu ada society. Society itu juga bangunan dari sistem ini, sistem nation, modern nation state, karena kalau di dalam Islam ummah itu ada yang lagi, kalau kayak gitu Anda ingin seluruh dunia, iya dengan bangga memang seluruh dunia jadi Islam kayak gitu, tapi tidak harus menjadi satu pemerintahan, tidak menindas, nggak boleh menindas itu ininya, dan plural. Jadi artinya gimana? Artinya kalau umat Islam atau warga negara Muslim dia bayar zakat, yang Kristen kan enggak. Jadi kan berarti dari isu zakat kan aja sudah ada dua. Mereka kan ada paroki. Ya, enggak, maksudnya di dalam konteks yang tadi Islamic governance kayak gitu ya. Di dalam konteks itu jadi ada plural, dan itu punya banyak sekali, dan di Islam tidak ada yang namanya memaksa seperti model modern nation state yang kemudian undang-undangnya juga satu. Kita kan sebetulnya dengan modern nation state
kita dipaksa hanya beberapa family law, perkawinan, perceraian gitu ya, waris yang itu kemudian kita menggunakan pengadilan agama kayak gitu ya. Tapi secara keseluruhan kita dipaksa untuk mengikuti satu model hukum di dalam konteks ini. Nah, balik lagi ke tadi, kalau kemudian kelompok negara-negara Islam ini ya, negara-negara kemudian dengan Arab Spring, kan itu juga semakin melemahkan kan dengan Arab Spring. Arab Spring. Jadi 2008 apa? Kemudian lanjut ke 2010 dulu. Arab Spring. Berikutnya kemudian tadi Black Monday. Tunggu dulu. Nilai tukar dulu, perang nilai tukar dulu 2011, langsung ke Black Monday 24 Agustus 2015, gitu kan. Lalu masuk ke pandemi. Dan apa namanya, double standar atau multi standar yang dilakukan Barat misalnya, setelah melalui proses pemilu, Mursi menang misalnya, tapi apa yang terjadi? Penjara. Dia mendukung yang rezim militer yang baru dan sebagainya sampai harus meninggal di penjara ya. Kemudian apa yang dulu dengan Fis di Algier kayak gitu ya, Prancis juga tidak mengakui dengan kemenangan itu karena yang menang kekuatan politik Islam. Jadi paham nggak sih sebetulnya kita ini? Jadi posisi multipolar sudah multipolar atau keinginan untuk unipolar, tapi disorder semua. Makin disorder ketika Afgan berhasil setelah 20 tahun. Iya, Taliban berhasil. Disorder lagi. Makin tidak jelas lagi. Tapi mereka masih menggunakan media untuk campaign dengan jargon. Sekarang isu perempuan di Taliban di apa namanya, di pemerintahan Afghanistan di dalam konteks itu. Padahal 20 tahun mereka berkuasa, itu suaminya perempuan itu mati, anak-anaknya tinggal yang punya satu tangan, punya satu kaki karena dibombardir dengan senjata-senjata Barat yang ada di sana. Jadi sebetulnya ini dunia nih apa ya? Di 2023 ini paling menarik sebenarnya. Arab memperlakukan mekanisme pasar bebas. itu disorder tanpa disorder pasar bebas, dan sekarang ada ini pajak. Iya nih tadi. Jadi diikuti dengan pasar bebas, pajak di Arab Saudi nih. Menarik kan disordernya, jadi multipolarnya disorder banget gitu. Jadi disordernya di politik, di yang katanya demokrasi. Iya, katanya. Ya mereka kan proyek demokrasi. Tapi yang terjadi otoritarian. Nah, kan kayak gitu. Kalau benar-benar ada demokrasi, dihancurin. Bikin kekuatan ya, diinfiltrasi kayak gitu. Terus kalau di dalam konteks ekonomi, kekuatan korporasi yang kita sebut sebagai kudeta korporasi. Jadi kan negatif semua nih. Iya betul. Sosial, individualism. Berantakan gak karu-karuan. Study less human jadinya. Bukan full human tapi less human kayak gitu. Jadi Anda mau bikin apa? Hukumnya tidak adil. Hukumnya yang tadi saya katakan, hukum siapa? Sumbernya apa? Sumbernya dari full human and less human, diskriminasi berarti, ya enggak? Jadi sudah dari sononya, itu secara hukum, legal sistemnya, itu sudah diskriminasi. Ada white supremacy, ada yang itu, sehingga apa yang dilakukan sebetulnya kan kita dari segi ilmu, dari segi civilization kurang apa zaman Rasulullah, ya, sampai pemikiran-pemikiran keilmuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Yang paling penting dalam konteks less human tadi, baik Republik maupun Demokrat, tidak bisa mereformasi penggunaan senjata sipil. Hingga sekarang. Itu paling konkret gitu. Paling nyata, baik Republik maupun Demokrat tidak berhasil melakukan reformasi atas penggunaan senjata bagi sipil. Di sana, di Amerika Serikat. Di Amerika sana. Itu paling jelas. Sehingga terjadi penggunaan senjata yang membunuh anak-anak. Anak-anak sekolah. Ya, macam-macam korban ya, anak sekolah, gereja. Yang paling kita tersentuh gitu ya, tersentuh kan anak-anak, terus atau anak membunuh gurunya dan teman-temannya. Waktu itu temannya kena. Guru dan teman-temannya. Guru dan teman-temannya. Nah, argumennya karena untuk defense. Padahal kalau menurut saya defense bukan dengan senjata. Apa pengertiannya di situ? Apa? Luluh lantak keluarga. Runtuhnya negara.
Secara casing kelihatannya utuh dan perspektif casing kemasan. Tetapi begitu kita bicara konten, kita bicara komprehensif, tadi ketemu disorder. Disorder tadi. Gitu Husnu. Nah, dalam dunia yang multipolar disorder tadi muncul pertanyaan, Indonesia ikutan nggak? Indonesia dalam seperti di persimpangan jalan. In the middle of nowhere. In the middle of nowhere. Di satu sisi semua pembangunan dikonekkan. Bang Nursi cariin dong apa namanya data-data tentang MOU, tentang bagaimana monopoli MOU untuk energi dan seluruh energi yang ada di Indonesia yang sudah tanda tangan dengan Jinping, maksudnya dengan Cina. Kalau sifatnya tidak rahasia sih bisa dicari Husnul. Ya, yang rahasia maksudnya bagaimana kita itu ya pembangunan di Indonesia dikonekkan dengan oborism. Kalau secara teoretikal saya sudah buat Husnul. Ya. Saya sudah bikin 17 variabel untuk membandingkan antara kekuatan New World Order, One World Governance dengan Belt and Road Initiative. Saya bikin 17 variabel itu, dapat 17 variabel itu. Yang keywordnya satu, bagi New World Order, bagi One World Governance, itu kata kuncinya adalah Sustainable Development. Sustainable Development. Growth. SDGs. Jadi dulu MDGs, Bang. Ya. Gagal, itu diganti namanya SDGs. Tapi dulu sebelum MDGs apa, Bang? Ada plan pembangunan. Iya, Human Center Development Plan. Human Center Development Plan. Perencanaan pembangunan berbasis manusia. Itu kayak yang sekarang dengan SDGs orang bangga dengan green economy. Tapi itulah kata kuncinya tadi. I think it's only just on paper sih sebetulnya. Pada realitasnya mereka juga tetap melakukan eksploitasi. Enggak, mereka bangga dengan triple P, People, Profit, and Planet. Mereka tidak cari akar dari People, Profit, and Planet itu apa. Akar dari People, Profit, and Planet adalah investasi global, tabungan global. Kalau pertanyaannya tabungan global, punya siapa duitnya? Dengan sistem apa? Apa tidak berlaku 7I di dalamnya? Kan gitu. Begitu masuk investasi global gitu. Kita pindah ke Belt and Road Initiative. Kata kuncinya adalah kerjasama pertumbuhan. Emang kerjasama pertumbuhan ini setara? Ya jelas tidak. Sudah. Yang satu full human, yang satu less human. Yang satu adalah dia legally dianggap dia bisa mengatur kita, ya kan? Secara hukum, makanya ada undang-undang penanaman modal asing dan sebagainya legally. Jadi disordernya juga diatur kayak gitu ya, yang akhirnya menghasilkan disorder. Sampai pada taraf simpulan di situ kelihatan dunia memang tidak adil. Bahkan Bang, kalau kita analisis Barat sendiri ya secara geografi gitu ya. Sebenarnya kan balik lagi tadi sumbernya apa kayak gitu ya. Jadi kalau full human sumbernya apa? Eropa dan sekutunya misalnya ya. Eropa dan sekutunya sebagai sumber jadi truly European. Tapi di Eropa sendiri kan ada Bosnia, ada ini. Mereka masuk kemana itu? Mereka full human atau tidak? Ya, di sana aja sudah terjadi sebetulnya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang ada. Nah, tergantung di situ karena kata kuncinya adalah ekonomi dan militer. Perang dan ekonomi istilahnya gitu ya. Maka kita lihat dulu kata kuncinya pada fakta militernya. Oke. Kalau kita ngelihat pada fakta militernya, fakta Warsawa ambruk kan? Iya. Yang sekarang masih tetap yang Kamala Harris bilang tadi, Transatlantic Alliance is stronger today. Dan at any time, itu artinya NATO makin kuat. Iya, karena organisasi-organisasi negara-negara kecil ya yang dulu masuk di Pakta Warsawa, Eropa Timur, yang kemudian merasa dia lepas dari Eropa, dari Rusia, kemudian join ke NATO atau mencoba untuk join ke EU. Ya. Jadi ini juga masih rame juga karena Swedia atau Scandinavian Swedia yang ingin masuk menjadi EU, tapi kemudian kasusnya Al-Quran dibakar di sana. Nah, ini juga kan kalau Al-Quran dibakar namanya freedom of expression. Tapi kalau Torah atau Taurat dibakar itu namanya anti-Yahudi. Anti-Semit. Ya, anti-Semitisme itu sebenarnya anti-Yahudi kan di dalam konteks itu. Nah, jadi mereka yang selalu mengatakan
New World Ordernya kayak gitu, tapi sebetulnya mereka in practice-nya enggak. In practice-nya mereka multiple suitable standar. Mereka menginginkan asimilasionis kayak gitu ya. Tapi nggak pernah kita bisa asimilasionis di ini, dicek ini mana ini agama juga mana yang bisa masuk, mana yang enggak. Mereka semua yang di public sphere gitu, di ruang publik mereka yang menentukan. Artinya di satu sisi mereka bicara dengan gagah perkasa sebagai non discrimination, tapi praksisnya adalah is the real discrimination. Jadi diskriminasi. Itulah yang sesungguhnya bertentangannya antara konsep multipolar yang mereka bangun sehingga akhirnya menjadi bentuk multipolar disorder. Nah, itu dari fakta militer. Oke, sekarang yang kedua kita ambil fakta ekonomi. Nah, di fakta ekonomi, kemarin Joe Biden kembali lagi menghidupkan Trans-Pacific Partnership. Nah, lewat yang namanya Indo-Pacific Economic Forum. Asik kan? Indo-Pacific Economic Cooperation. Padahal dulu ada APEC loh. Ya APEC cuma forum sama-sama, tidak sampai mengikat fakta, tidak ada traktatnya. Bukan fakta, nggak ada traktat. Tidak traktatnya. Tidak mengikat. Ini lawannya adalah Regional Cooperation Economic Partnership lawannya. Jadi Indo-Pacific Economic Forum itu lawannya adalah Regional gitu ya, Cooperation Economic Partnership. Itu lawannya. Yang tadi basis yang pertama NATO, yang ini basisnya BRI. Itu benturan nih kelihatan di situ. Itu yang disebut indikatornya sebagai betapa sulitnya mencari perdamaian dunia. Di sini keywordnya, mencari perdamaian dunia yang basisnya seperti kata pembukaan berdasarkan keadilan sosial. Iya. Jadi perdamaian dunia yang basisnya keadilan sosial itu seperti yang dikehendaki oleh alinea 4 Undang-Undang 45 tidak akan pernah tercapai sepanjang motifnya adalah mendominasi, motifnya dalam rangka tadi, tapi dalam rangka menindas, dominan gitu ya. Mereka tidak bangun kerjasama tapi dengan cara menindas. Kerjasama tapi menindas, kerjasama tapi menindas, kerjasama tapi menindas, kerjasama terus menindas, terus begitu. Dan itu terjadi sejak namanya Barat manggung di dunia global. Begitulah, menginginkan kemenangan itu untuk menjadi dia merasa full human itu untuk bisa menguasai semua. Itu yang berkali-kali saya bilang ini sebenarnya bahasa lain dari 3G. 3G in a modern ways atau 3G in the 21st century. Iya, betul. Itu poinnya itu. Dan semua kita semua yang berada di bawah penguasaannya itu seperti kalau kita nggak bisa membangun narasi-narasi yang kita bisa lebih human kayak gitu ya, narasi-narasi kita sebagai manusia yang beradab, narasi kita sebagai manusia yang civilized. Karena apa? Karena kita dibatasi seperti batasan-batasan sesuai dengan maunya mereka. Dalam Twitter seperti di TikTok ya cuma pendek-pendek kayak gitu, atau di WA gitu, nggak ada narasi panjangnya. Saya garis bawahi naratifnya Husnul, dibatasi seperti maunya mereka. Itu artinya mereka bangun ukuran. Keluarlah tentang ISO, keluarlah tentang ini, keluar tentang kemudian ini. Kita menuhankan gitu loh. Hati-hati loh, itu masuk di dalam dalam syirik. Keluarlah ISO, keluarlah tentang batasan utang tadinya 30% terhadap PDB sekarang 60%. Batasan defisit anggaran tadinya sekian persen dibikin menjadi sekian persen. Itu kan ukuran-ukuran mereka dibangun. Yang ketika dicari logika dasarnya, dicari sejarahnya, nggak ada kekuatan itu sesungguhnya. Nggak ada. Mereka bangun itu. Lalu mereka bangun yang namanya kekuatan nilai tukar dari bentuk harga relatif menjadi harga pasti. Itu kan teori nilai tukar. Iya. Dicari dasar-dasarnya susah juga. Ujung-ujungnya nanti soal digital currency. Nah, ini menarik di sini. Ujung-ujungnya akhirnya soal digital currency. Loh, ketika dicari digital currency pada 3 pertanyaan. Basis currency siapa yang dipakai? Gitu. Oke. Ukuran basis currency-nya apa? Untuk menumbuhkan kepercayaan atas currency itu kayak gimana? Nah, itu pada cerita tentang currency-nya. Karena begitu masuk currency, beyond the currency is sovereignty. That's economic sovereignty, Husno. Jangan ditinggalkan makanya saya bilang, pemikiran itu. Selalu kan kita ngomong war on terror, kayak gitu kan. Tapi isunya cuma isu Islam yang teroris, radikalisme.
economic terrorizing itu ini apa? Ini kan teroris ekonomi. Iya. Halo. Jadi tidak cuma sekedar yang selalu diterjemahkan oleh Washington Public Administration di sana, tapi kalau kita terjemahkan, that's it, terrorizing us as a sovereignty state. Tesanya apa, Ustaz? Tesanya apa? Kampanyekan ketakutan, beli perlindungan. Kampanyekan ketakutan, beli perlindungan. Gitu, itu mereka ya. Gitu ya. Kata Jadi mereka itu termasuk digital currency. Karena tadi pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa jawab kan, Anda jadi takut nggak bisa transaksi kan? Anda mesti beli. Jadi beli perlindungan. Ketidakadilan ekonomi itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat di situ, Husnul. Nah, disitulah bagian dari tadi disorder. Berikutnya, ketika kita bilang tadi currency gitu, digital. Pertanyaan berikutnya, standar digital siapa yang kita pakai? Karena tadi ketika semikonduktornya berbeda, hardware-nya berbeda, brand-nya berbeda, maka software-nya jadi juga tergantung bagaimana cara penggunaan hardware dan software, maka digitalnya juga beda standarnya. Jadi mereka mendominasi gitu ya di dalam konteks ini. Jadi kan berikutnya pertanyaannya, ketika masuk ke dalam kayak gitu, berarti infrastruktur siapa yang Anda pakai dalam rangka penggunaan digital? Kan ketika pertanyaan infrastruktur siapa, teknologi siapa yang Anda pakai? Nah, urut-urutan begitu. Itu baru dua pertanyaan tuh. Jadi dari currency dan digital. Lalu berikutnya kemudian yang punya otorisasi atas penggunaan currency dan penggunaan teknologi itu siapa? Muncullah situs Whiskey Oscar 2020 060606. Hak paten pada yang namanya salah satu orang Whiskey Oscar-nya jangan lupa. Whiskey Oscar-nya itu jangan lupa, itu singkatan dari akronim dari World Order. World Order. Nah, jadi artinya sesungguhnya ketika mereka bicara multipolar disorder, mereka sudah menciptakan World Order berbasis digital. Itu yang hendak saya sampaikan, yang kita hendak sampaikan lewat IC The Real Show, Husnul. Jadi balik lagi sebetulnya lagi-lagi larinya nanti itu ya perang peradaban. Mereka tidak lagi gunakan istilah the cultural civilization. Jadi kalau saya baca media-media bergengsi di Amerika, mereka sudah menggunakan cultural war. Sudah jauh semua. Jadi bukan lagi class civilization, mereka sudah menggunakan this is the cultural war. Class civilization itu kan 25 tahun lalu gitu kan. Dan mereka melihat, iya kan. Kemudian dikembangkan lagi, Huntington-nya udah meninggal sekarang. Nah, ganti lagi kan pemikiran barunya. It's a culture bersama Harrison. Nah, tapi kemudian oleh pemikir-pemikir di sana juga di Brookings dan teman-teman itu ngeliat di sana, itu mereka menyebutnya it's a cultural war. Jadi karena tadi ketika kita ambil dalam dua tesa, militer dan ekonomi, dan tesa itu masing-masing kita bedah, kita akan mendapatkan ujungnya adalah soal world order. Kan tapi penciptaan pertamanya adalah multipolar disorder yang berujung pada posisi world order. Dan world order itu dalam perspektif individualism adalah mereka, dalam perspektif sosialisme adalah Cina. Jangan salah nih. Ketika sampai pada world order dengan basis individualisme adalah Barat. Individualisme, kapitalisme, liberalisme, neoliberalisme semuanya ke sana. Dalam konteks sosialisme adalah Cina, Rusia, dan Korea Utara. Apa poinnya ketika ini kita pertemukan satu sama lain? Fasisme. Jadi pada saat yang sama 79 kan muncul gimana memasukkan narasi tentang munculnya negara Islam Iran, tapi kemudian basisnya Syiah. Di dalam konteks itu. Jadi ini juga masuk juga di dalam konteks. Kan memang dalam kerangka nation defense strategy memang itu. Mereka ngeliat Rusia, mereka ngeliat Cina, mereka ngeliat Korea Utara, mereka ngeliat Iran. Ini sebagai hal yang utama. Baru mereka bicara Afgan, baru mereka bicara Venezuela atau Syria atau Irak posisinya. Kalau mereka dari baik pada 2018 maupun pada Oktober 2002 mereka ngeliatnya begitu. Maka dalam kajian kita yang hari ini kita tampilkan,
Oh iya, dalam perkembangan lebih lanjut, ketika mereka munculkan National Defense Strategy of US Oktober 22, lahirlah apa yang mereka sebut sebagai multipolar. Tapi ketika multipolar kita terjemahkan dalam perspektif militer dan ekonomi, lahirlah multipolar disorder. Nah, ketika kita kejar multipolar disorder dalam fakta militer dan fakta ekonomi, kita melihat ada persoalan digital. Dan ketika kita kejar kajian digital dalam secara lebih dalam, kita menghasilkan kajian, oh ini sistem fasis. Padahal ya kawan-kawan kita ini, anak-anak muda terutama dalam konteks itu, begitu percayanya dengan digital. Persoalannya digital itu kan alat, di balik itu kan tetap ada orangnya. Iya. Ya, tetap ada ideologinya, ada value-nya. Iya. Ya, ada sentra dari pusat dari pemikirannya ada di situ. Di situ secara tidak langsung kasus Elon Musk membuktikan itu. Bahwa ada value di belakang Twitter. Keren nggak tuh? Jadi kalau kita bicara dia disebelin gitu, nggak taunya dia akhirnya keluar juga. Dan itu value. Oh, itu moral namanya. Gitu. Moral empati. Sumber value-nya apa? Iya. Kalau kita mempelajari genealoginya kayak gitu kan? Iya. Lagi-lagi sekularisme come from apa di dalam konteks itu. Nah, jadi pertanyaan Husnul, ketika multipolar disorder ini berujung pada sistem, jadi multipolar disorder, fasis system. Nah, judulnya begitu kan kita bikin nih. Pertanyaan berikutnya, apa jawaban Indonesia? Lagi-lagi gitu paling. Pusing kita Husnul di sini. Jujur kita bilang, kita pusing. Unipolarnya fasis, multipolar, bipolarnya fasis. Tapi kalau kita bisa bikin apa namanya another polar, another polar. The option atau the alternative? Kalau aku sih bukan option atau alternatif, tapi apa? Bukan. Apa dong? Ya itu udah akidah. Islamic polar kayak gitu kan. Kalau kita mau ngomongin kayak gitu, jadi teologi di dalam konteks ini karena harus dikemukakan, nggak usah takut-takut di dalam konteks ini karena dengan bukan ini buat IC teman-teman IC Real Show kayak gitu di dalam kita membahas global karena umat Islam sendiri kan juga dilihat dari jumlah demografinya tinggi juga kayak gitu kan, tapi kita dikuasai terus it is time to speak up kayak gitu kan. Ini mau apa sebetulnya yang dalam konteks ini gitu ya, jadi diskurs tentang itu harus diangkat juga, tidak hanya mereka saja yang bisa mengemukakan ini karena dianggap studi-studi ekonomi, studi-studi politik ekonomi itu selalu cuma satu value barat saja, padahal sebetulnya di Islam nggak kalah kayanya di dalam disinilah kita butuh semacam peta jalan untuk menghadapi sistem fasis, untuk menghadapi multipolar disorder ini. Nah, peta jalan itu harus saya bilang yang baru ngejawab Bank Indonesia. Yang baru ngejawab Bank Indonesia. Sadar ya. Bank Indonesia sudah mengeluarkan satu rancangan tentang digital currency. Tentang digital currency. Tapi saya nggak melihat institusi lain menjawab begitu. Kalaupun bicara tentang Industrial 4.0 gitu ya, dalam realitas enggak gitu. Dia tidak ketemu walaupun undang-undangnya kayak undang-undang Omnibus Law aja waktu itu dikatakan, oh ini dalam rangka 4.0. Gimana 4.0? Isinya cuma eksploitasi sumber daya alam. Saya nggak ngerti apa terjemah mereka 4.0. Kalau kajian saya lebih dalam dari cerita 1.0 sampai dengan 5.0 sekarang tentang bagaimana society to the respect technology to the respect society, kan poinnya itu. Bagaimana masyarakat merespek perkembangan teknologi, bagaimana teknologi merespek masyarakat, kan poinnya itu. Ya, tapi hati-hati ya dengan teknologi, menurut saya kita jangan sampai tadi dijajah oleh teknologi, tapi teknologi untuk kemudian bagaimana kita tadi dalam rangka mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, dalam view human, hidup, beribadah dan sebagainya karena Allah kayak gitu kan. Karena nanti kadang-kadang kita menuhankan juga teknologi. Itu tadi makanya kalau dalam perspektif Barat
5.0 adalah human respect the technology, technology respect the human. Resiprokalnya begitu gitu kan. Padahal ya dibalik beyond the technology siapa? Mereka kan. Oh, itu tadi. Aturan dibalik ini semua mereka. Ya. Jadi maksud saya yang diuntungkan mereka. Kita menjadi janitor. Iya, janitor. Karena kita user mau user. Maksud saya itu, yang itu user doang. User kan berarti janitor. Iya, yang paling rendah di dalam konteks ini. Jadi begitu user. Gimana kita bicara enlightenment, bicara tentang nur, cahaya yang diberikan manusia, diciptakan Allah untuk beribadah, untuk menjadi pemimpin di dunia ini. Ahsani taqwim, fil ard itu ya. Ulil albab. Iya, ulil albab. Yadhkuruna maha qiyamah qu'udan wa junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ulil albab. Iya, yang selalu Bang Nursi itu kan ulil albab, gimana teorinya dan sebagainya. Ayo kita teliti itu di dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Nah, jadi sebagai penutup Husnul. Multipolar disorder adalah fasis sistem fasis. Secara sosialisme gitu tadi bisa kita lihat contohnya adalah 3 negara. Ada Korea Utara, ada Cina, ada Rusia. Itu kata mereka. Secara liberalisme, individualisme ada Cina dan aliansinya. Lalu kemudian kita bertanya, bagaimana sesungguhnya Indonesia menyahuti itu tadi? Nah, terus terang saya masih belum punya keyakinan, masih belum punya perabaan yang cukup gitu ya. Lalu yang kita lihat cuma BI yang merancang segera muncul digital currency, pemberlakuan digital currency, baik pada sisi Bitcoin tertutup maupun pada sisi Bitcoin terbuka, yang tingkat safety and security-nya dengan efisiensi dan keandalannya mesti dipertanyakan lebih lanjut. Banyak masalah. Jadi bahkan menurut saya di awal-awal reformasi kita membuat BI seperti ini juga masih bagian dari liberalisme dan neoliberalisme model, gitu kan di dalam konteks ini. Tapi kita tidak lihat masih sentralnya juga perbankan dengan model yang seperti ini. Tapi kita tidak melihat pemilik BI bicara tentang itu tadi. Pemilik BI maksudnya pemerintah Indonesia. Kan mereka hanya mengikuti apa yang mereka mendapatkan didikte kan, sehingga dia cuma menulis apa yang didikte. Itu yang saya mau bilang Husnul. Kalau kita bilang kasihan deh lo, gue nggak enak kamu dictate by liberalism, neoliberalism yang sebetulnya itu lebih Washington ini, tapi kemudian ada interrupt dari Jakarta Beijing, poros Jakarta Beijing dengan oborism. Sekarang kita disuruh berantem sendiri dengan yang. Jadi itulah pentingnya, bukan cuma sekedar penting 2024 ada atau tidak ada, tapi pentingnya sebuah siklus kenegaraan yang selalu mencermati, yang selalu merespon, yang selalu mengkritisi, yang selalu mencerdasi situasi global dan regional, sehingga Indonesia tidak diombang-ambingkan. Eksistensi kita sebagai bangsa, sebagai negara, berdaulat dengan penduduk sampai 275 jutaan, yang sebagian besar Muslim, tapi kita kan dari sejak awal bicara tentang perang interconnectivity war dan sebagainya. Jadi emang kompleks dalam konteks itu. Kita butuh a leader berkualitas with a vision di dalam mengimplementasikan cita-cita berbangsa dan bernegara yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang muncul sekarang nggak kelihatan. Maaf ya. Emang nggak ada. Sebetulnya ada, cuma kan dikuasai oleh lembaga survei, oleh partai politik yang menjadi partai politik yang sudah dikooptasi juga oleh dan sebagainya. Emang keluar dari vicious circle tidak mudah, tapi harusnya mari kita bergandeng tangan ya, para scholars, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemimpin negara ini, fahami anak bangsa Anda ini sebetulnya. Nggak cuma untuk kita kok, anak cucu kita. Sebagai penutup Husnul, kita nggak tambahin Bang. Kita dulu kan misalnya kalau sebagai seorang Muslim ya, kita selalu pada saat kita bicara tentang identitas kita Islam misalnya ya, dengan keras, dengan yang seperti itu, kita selalu, kita Indonesia akan dijadikan Suriah. Mana? Apa Suriah? Nggak taunya Suriah bikinan dari itu tadi. Western order di dalam menguasai negara-negara aplikasi Arab Spring. Ya, Arab Spring. Oke, jadi gimana Bang?
Jadi Husnul bicara tentang vicious circle itu menunjukkan itu close circuit of life. Tapi negatif. Negatif, vicious circle ini negatif. Makanya kadang-kadang kita artikan sebagai lingkaran setan. Iya. Di situ istilah ekonomik dibangun oleh Stiglitz sebagai zero sum game negatif. Zero sum game negatif. Jadi zero sum game negatif itu vicious circle. Itu close of life yang negatif. Artinya ada close of life yang positif. Apa poinnya? Dijadikan dari mulai lumpur jadi nutfah dan kembali lagi ke bumi. Ruhnya kembali ke tempatnya. Itu close circuit of life yang positif. Jadi membangun manusia Indonesia tidak hanya cuma bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat. Jadi gitu harus dipahami. Dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ada jawabannya? Ada. Ada lengkap, sempurna, tidak ada sedikit pun yang bisa, nggak ada bolongnya. Cuma persoalannya kita beriman mau percaya itu atau tidak, kan itu persoalannya. Jadi ini membutuhkan pendidikan tersendiri. Nah, ketika pendidikan itulah akhirnya kita sadar ternyata kita dijajah proses awalnya. Setelah yang namanya berhasil bertahan, dijajah lebih lanjut dalam strateginya itu dalam rangka pendidikan. Jadilah kita seperti sekarang. Pendidikan kita dijajah habis-habisan, maka kita bukan hanya pendidikan formal, pendidikan pesantren pun dijajah. Semuanya. Jadi misalnya bagaimana mengimplementasikan toleransi, kayaknya salah. Padahal zaman Rasulullah udah jelas itu, Allah sudah memerintahkan yang paling tinggi toleran, nggak ada lebih tinggi dibandingkan lakum dinukum waliyadin, agamamu. Itu kan lakum amalakum. Iya. Itu. Bagi kamu, agama bagi aku, amal aku. Itu aja sudah sekarang pendidikan seperti itu. Apalagi ditambah lagi kata kafir nggak boleh. Udahlah, saya pusing itu kalau udah bicara tentang konsep, tapi itu nanti ada ahli-ahli sendiri di dalam konteks. Tapi kita bisa membahas di dalam konteks konsep New World Order, kemudian multipolar, kemudian di dalam konteks bagaimana liberalisme, neoliberalisme di dalam view of world-nya, di dalam konteks religion, mereka create religion yang tadi yang dianggap toleran itu seperti apa yang bisa diterima di ruang publik dan yang tidak bisa, akhirnya itu privatization of religion sebetulnya. Ketika create religion itu dipaksakan, itu jadi bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Nah, saya malah bukan cuma perlawanan, membunuh Tuhan. Itu pernah jadi YouTube saya. Oke. Jadi seperti Tuhan. Itu ya. Jadi memang membahas konsep tidak mudah. Betul. Ya, kita memang harus banyak membaca di dalam konteks itu. Ya, tapi kalau kita bahas dari genealoginya, dari sejarahnya, dari ini, walaupun di dalam konteks kalau Islam, kalau mereka kan melihat sejarahnya, sejarah mereka yang itu narasi yang dibangun oleh manusia. Kalau Islam kayak hadisnya zaman Rasulullah seperti apa kayak gitu kan. Di dalam konteks itu para ulama, tafsir-tafsir yang diberikan oleh para ulama, nah itu kajian-kajian seperti itu mungkin di tempat lain. Tapi dalam politik menurut saya kita mulai itu harus dibahas. Karena kalau enggak kita cuma berpikir resources cuma Yunani dan Eropa. Padahal enggak dalam konteks. Saya pikir itu pun. Mudah-mudahan di dalam para pejabat menyikapi kondisi global multipolar hari ini menjadi cerdas, balik baca lagi konstitusi kita, terutama pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang pasti kita berdua rindu jawaban-jawaban seperti itu. Rindu kemampuan menjawab pertarungan internasional, global dan regional dan nasional secara kuat. Dignity. Iya, kuat. With the dignity. Gitu. Seperti perlawanan dulu. Gitu kan zaman-zaman para pendiri bangsa. Kecerdasan emosionalnya ada, kecerdasan spiritualnya ada, kecerdasan intelektualnya ada. Wawasan, visinya, insight-nya, analitikalnya. Wah, itu ulil albab terus. Ulil albab. Baca Ali Imran terus itu di situ isinya. 89. Tiap pagi ya, habis bangun tidur mesti dibaca itu supaya kita bisa mengikuti apa perintah Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini berguna. Amin. Tentu saja kalau kami salah, kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.